pentingnya kita belajar adab dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu semua akan dihitung ibadah. Ya. Tidur kita, ibu bapak yang dirahmati Allah, juga dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidur kita satu hari berapa jam? 8 jam. Apabila 8 jam kita tidak ikut cara Nabi Shallallahu alaihi wasallam, maka 8 jam itu hanya sia-sia yang kita dapati. Ya. Satu hari 8 jam. Ya, 1 bulan ya 8 kali 30 hari berapa? 1 tahun 8 kali 365 hari berapa? Ya, kalau seandainya umur kita 60 tahun, maka kalau kali 8 jam, maka 20 tahun hanya untuk tidur. Maka apabila kita tidur selama 20 tahun, ya, tidak ikut adab Nabi Shallallahu alaihi wasallam, maka 20 tahun kita hidup itu sia-sia. Tidur kita sia-sia 20 tahun, tidak dapat apa-apa. Tetapi ibu bapak yang dirahmati Allah, apabila kita tidur yang 8 jam itu betul-betul kita hidupkan sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam, maka tidur kita pun dapat ibadah, dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. 8 jam itu dihitung ibadah, 20 tahun tidak sia-sia. Mau tidur kita berwudu terlebih dahulu, ya. Mau tidur berwudu terlebih dahulu. Doa tidur apa? Doa tidur apa? Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Iya. Mau tidur baca doa lu dulu. Apalagi Nabi Shallallahu alaihi wasallam, bukan hanya itu yang dibaca. Nabi tidak akan pernah tidur sebelum Nabi membaca surat As-Sajdah, surat Al-Muluk. Ya. Nabi tidak akan tidur sebelum Nabi membaca As-Sajdah dan surat Al-Muluk. Ya. Juga disunahkan apabila kita mau tidur, ya, apabila kita badannya capek-capek, lagi pegal-pegal, disunahkan zikir Fatimah. Subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali, tiupkan di telapak tangan kita, gitu, usapkan ke seluruh tubuh kita, ya, usapkan ke seluruh tubuh kita. Ini zikir Fatimah. Ini hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bangun kita pagi-pagi, maka seluruh pegal-pegal yang ada di badan kita akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidur 8 jam dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun tidur. Ya, walaupun tidur. Apalagi makan juga sama. Ya. Makan juga sama. Binatang sama kita sama-sama makan, ya. Bedanya apa? Binatang sama kita kalau makan, kalau kita tanya sama kambing misalnya, kambing, kamu makan karena apa? Kalau kambing bisa ngomong, dia jawab apa? Karena saya lapar. Jadi orang Islam, ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita makan kalau ditanya, kamu makan karena apa? Bukan karena lapar. Kalau kita makan karena lapar, sama seperti hewan. Ya, makan karena lapar. Kita orang Islam bukan karena lapar, karena perintah Allah. Allah perintahkan kita makan, kulu wasrobu, ya. Makan minumlah kamu. Ya, ini perintah Allah. Jadi beda dari niatnya orang Islam, ya, agar dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah beda. Niat kita makan karena Allah Subhanahu wa taala. Datang kita ke tempat makanan, maka kita doa menyambut makanan. Allahumma barik lana fima rojaqtana wa qina azabannar. Ya, ini doa menyambut makanan. Ya, apabila ada makanan sudah terhidang, ya, nah seperti itu, tengok sarapan sudah disiapkan. Ya, maka datang kita ke situ nanti, Allahumma barik lana fima rojaqtana wa qina azabannar. Ya. Pas mau kita makan baru baca basmalah, bismillahirrahmanirrahim, baru makan. Nih ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makan kita pun dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita nyari duit dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nyari uang dihitung ibadah. Yang penting apa? Kita nyari uang
jangan sampai meninggalkan perintah Allah yang lebih besar daripada uang. Apa itu sholat? Terkadang ada orang nyari uang tetapi perintah yang pemberi rizkinya dilanggar. Sholat tidak, seperti itu. Ini yang membuat keberkahan-keberkahan kita sebagai hamba Allah hilang, ya. Keberkahan-keberkahan rizki yang Allah berikan hilang. Gara-gara apa? Kita mencari rizki, tapi perintah Allah yang lainnya kita langgar, bahkan kita tinggalkan. Maka ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari luruskan niat kita bahwa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh aktivitas kita dalam hidup akan dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala apabila ikuti cara yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam 24 jam hari-hari kita. Maka penting juga bagi kita, ya, untuk belajar adab yang telah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apapun yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan dari nafsu Nabi, bukan. In huwa illa wahyu yuha, kecuali wahyu yang Allah berikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apapun yang dicontohkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah wahyu dari Allah untuk kebaikan kita, ada ganjaran yang besar di dalamnya, ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa kita hidup? Untuk beribadah. Jadikan seluruh aktivitas kita mendapatkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa? Dengan cara hiasi kehidupan kita dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari kita mau tidur sampai kita bangun tidur,